Mari, ikut aku. Kalau suatu malam kamu dengar suara orang yang paling kamu percaya memanggil namamu dari tempat yang tidak mungkin, kamu akan menjawab, "Aku menjawab." Dan sejak itu, aku tahu satu hal. Bukan semua suara ingin ditemui. Sebagian hanya ingin menggantikan. Karena suara itu datangnya dari kolong rumah nenek. Dan rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Turunin lampu. Karena cerita ini bukan soal yang datang di malam hari, tapi soal apa yang seharusnya tidak kamu jawab. Sekarang, kita mulai. Aku pulang ke rumah nenek saat langit sudah hampir gelap. Jalan tanah menuju rumah itu masih sama, sempit dan berdebu. Di kiri kanan, kebun singkong berdiri seperti barisan orang yang menatap tanpa suara. Rumah panggung itu muncul di ujung jalan. Kayu tua dengan cat yang mengelupas. Tiangnya menancap langsung ke tanah lembab yang menghitam. Dari kejauhan, rumah itu terlihat biasa saja. Terlalu biasa untuk sesuatu yang membuat dadaku terasa berat sejak aku melangkah mendekat. Begitu kakiku naik ke tangga kayu, bunyinya berderit pelan. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak. Seolah rumah itu sadar aku datang. Di dalam, udara terasa pengap. Bukan karena panas, melainkan karena sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang seperti menekan telinga dari dalam. Nenek menyambutku dengan senyum tipis. Senyum yang cepat muncul dan cepat hilang. Matanya terlihat lelah, tapi bukan lelah karena usia. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang seperti berjaga terlalu lama. Kami makan malam tanpa banyak bicara. Sendok beradu dengan piring terdengar terlalu jelas. Jam dinding berdetak pelan, tapi terasa seperti menghitung sesuatu. Setiap detik seakan memiliki jarak yang lebih panjang dari biasanya. Saat malam makin larut, nenek mematikan lampu utama. Hanya lampu minyak di sudut ruangan yang tersisa. Cahayanya kuning, goyah, dan membuat bayangan tiang rumah memanjang di lantai. Sebelum masuk kamar, nenek berhenti di depanku. Suaranya pelan, hampir seperti takut didengar sesuatu. Kalau nanti malam dengar suara dari bawah rumah, jangan dijawab. Ia menelan ludah. Aku mengernyit. Mau bertanya. Tapi nenek sudah berjalan pergi. Aku masuk kamar dengan perasaan tidak enak. Kasur kayu itu keras. Langit-langit terasa rendah. Dan tepat di bawahku adalah kolong rumah. Aku berbaring sambil menatap gelap. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma perasaan orang lama tidak pulang kampung. Tapi semakin aku memejamkan mata, semakin jelas aku sadar. Rumah ini terlalu diam. Bukan seperti rumah kosong, melainkan seperti rumah yang sedang menahan napas. Dan di balik lantai kayu yang tipis itu, ada sesuatu yang seolah menunggu malam benar-benar jatuh. Apa yang sebenarnya tidak boleh kujawab, dan kenapa pesan itu terdengar seperti peringatan terakhir. Malam pertama berlalu tanpa apa-apa. Aku sempat berpikir mungkin aku cuma terlalu sensitif. Rumah lama, suasana desa, dan pikiran yang belum terbiasa dengan sunyi. Tapi malam kedua, semuanya berubah. Aku terbangun tanpa alasan jelas. Bukan mimpi. Bukan suara keras. Hanya perasaan seperti ada yang memanggil dari kejauhan.
Jam dinding menunjukkan pukul 2 lebih sedikit. Lampu minyak masih menyala, apinya kecil dan goyah. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lalu aku mendengarnya. Bukan langkah, bukan ketukan, seperti napas yang ditahan terlalu lama, lalu dilepas pelan. Datangnya dari bawah lantai. Aku menahan napas, mendengarkan. Kayu lantai berderit sangat pelan. Bukan karena aku bergerak, seolah ada tekanan dari arah sebaliknya. Dan saat itulah suara itu muncul. Le. Satu kata. Pelan. Serak. Jantungku langsung berdebar. Itu suara nenek. Nadanya sama. Cara menyebut namaku juga sama. Aku menoleh ke arah kamar sebelah. Pintu tertutup, gelap, sunyi. Suara itu datang lagi. Lebih dekat. Le, sini. Tenggorokanku kering. Mulutku hampir menjawab secara refleks. Seperti saat kecil dulu. Setiap kali nenek memanggil dari dapur. Tapi tepat sebelum suara keluar, pesan itu terlintas di kepalaku. Jangan dijawab. Aku menutup mulut dengan tangan. Keringat dingin mengalir di punggung. Suara itu berhenti, bukan menghilang, hanya menunggu. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Aku tidak tahu. Lalu terdengar suara lain, lebih rendah, lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang bergeser di tanah. Pelan, sabar. Aku menarik selimut sampai menutup kepala, memejamkan mata, berusaha tidak bergerak. Tapi justru dalam gelap itu, aku merasa ada yang mendengarkan balik. Menjelang subuh, aku tertidur karena lelah, bukan karena tenang. Paginya, nenek menyapaku seperti biasa. Senyumnya sama, nada bicaranya normal. Aku hampir bertanya tentang suara itu, tentang malam tadi. Tapi melihat wajahnya, aku ragu. Bagaimana kalau suara itu benar-benar milik nenek? Dan kalau bukan, kenapa ia bisa menirunya dengan sempurna? Yang lebih menakutkan, kenapa suara itu terdengar seperti mengenalku sejak lama? Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena suara semalam masih terasa menggantung di telinga. Nenek sudah di dapur, mengaduk kopi. Gerakannya pelan, teratur, seperti orang yang sedang menenangkan pikirannya sendiri. Aku memperhatikannya lama, nada batuknya. Cara dia melangkah, semua terlihat normal. Terlalu normal. Tidurnya nyenyak, tanyanya. Aku mengangguk, meski itu bohong. Aku hampir menceritakan apa yang kudengar, hampir. Tapi setiap kali membuka mulut, ada perasaan aneh yang menahan. Seperti ada yang tidak ingin pembicaraan itu terjadi. Siang harinya aku keluar rumah, berjalan ke ujung desa, mencari udara. Desa ini kecil, semua orang saling kenal. Tapi hari itu, tatapan mereka terasa berbeda. Aku bertanya pada seorang bapak tua yang duduk di pos ronda, tentang rumah nenek, tentang kolong rumah. Ia menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Itu rumah lama, katanya singkat. Banyak ceritanya. Cerita apa, Pak? Ia menggeleng pelan. Cerita yang seharusnya sudah selesai. Aku tidak puas. Aku bertanya pada yang lain. Jawabannya sama, menghindar. Diam, atau pura-pura tidak dengar. Seolah kolong rumah itu bukan sekadar ruang kosong, melainkan rahasia yang disepakati untuk dilupakan. Sore menjelang, aku kembali ke rumah. Nenek duduk di kursi kayu, menatap halaman tanpa fokus. Aku akhirnya memberanikan diri. Nek, dulu kolong rumah itu dipakai buat apa? Tangannya berhenti bergerak. Cukup lama. Kenapa tanya begitu? Suaranya datar. Aku dengar suara, kataku jujur. Nenek menutup mata, menarik napas panjang. Itu bukan untukmu, katanya pelan. Dan bukan juga untuk didengar. Aku mendesak. Untuk pertama kalinya, nenek terlihat takut.
Dulu, katanya akhirnya, ada sesuatu yang tidak boleh keluar dari rumah ini. Bukan dikubur, bukan dibuang, disimpan. Kalau kamu dengar lagi, nenek menatapku tajam. Jangan pernah menjawab. Malam itu, rumah terasa lebih berat, lebih sempit. Dan aku sadar satu hal. Larangan itu bukan untuk melindungiku, tapi untuk menahan sesuatu agar tetap berada di bawah. Pertanyaannya sekarang, kalau sesuatu itu tidak ingin ditahan lagi, apa yang akan terjadi? Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa sisa jingga. Angin nyaris tidak bergerak. Rumah panggung itu terasa menyempit. Bukan secara nyata, tapi seperti menekan dari segala arah. Aku berbaring lebih awal, bukan karena mengantuk. Aku hanya ingin malam ini cepat selesai. Jam dinding berdetak pelan, terlalu pelan. Seolah menahan sesuatu agar tidak terjadi terlalu cepat. Pukul 1 lewat, masih aman. Pukul 2 kurang sedikit, aku terbangun. Bukan oleh suara, melainkan oleh perasaan seperti ada yang berdiri tepat di bawah kasurku. Aku menahan napas, mendengarkan. Lantai kayu berderit halus, bukan langkah, lebih seperti tekanan. Lalu suara itu datang. Kali ini tidak serak, tidak ragu. Nada suaranya hangat, sehangat saat nenek memanggilku pulang waktu kecil. Dingin di sini. Dadaku sesak. Tenggorokanku refleks ingin menjawab. Aku menggigit bibir, mengingat semua peringatan. Mengingat wajah nenek yang ketakutan sore tadi. Tapi suara itu tidak berhenti. Cuma sebentar. Ada jeda, pendek, seperti memberi waktu untuk berpikir. Aku merasakan getaran kecil dari lantai. Kayu itu bergerak. Pelan, sabar, aku turun dari kasur. Kakiku gemetar. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya. Tapi rasa penasaran sudah terlalu besar. Di sudut kamar, ada lubang kecil di lantai. Biasanya dipakai nenek untuk mengecek kolong. Aku berlutut, mengintip ke bawah. Gelap, pekat. Lalu sesuatu bergerak. Bukan bayangan, bukan hewan. 2 titik gelap muncul dari kegelapan. Diam, menunggu. Dan di saat itu, aku sadar. Suara itu tidak lagi memanggil. Ia sedang memastikan aku melihatnya. Nek, suaraku hampir keluar tanpa sadar. Tepat saat itu, dari kamar sebelah terdengar batuk nenek. Aku membeku. Kalau nenek ada di sana, lalu siapa yang sedang berbicara dari bawah? Dan kenapa aku merasa kalau aku tidak menjawab malam ini, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa angin. Seperti desa ini lupa cara bangun. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Nenek bergerak di dapur seperti biasa, terlalu biasa. Tidak ada pembicaraan tentang malam tadi. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada tatapan curiga, seolah semua yang terjadi hanyalah milikku sendiri. Aku mencoba menertawakan ketakutanku, meyakinkan diri bahwa aku hampir panik karena kelelahan, karena rumah tua, karena ingatan masa kecil. Sampai aku melihat ke lantai, papan kayu di bawah kasurku sedikit bergeser. Aku jongkok, menyentuhnya. Kayunya lembab dan hangat, seperti baru saja disentuh sesuatu. Siang itu aku bertanya sekali lagi, dengan nada paling tenang yang bisa kubuat. Nek, dulu
siapa yang disimpan di kolong rumah. Nenek tidak langsung menjawab. Ia menatap ke halaman. Lama. Bukan siapa, tapi tugas. Katanya akhirnya. Aku tidak mengerti. Setiap rumah tua punya penjaga. Kalau tidak ada, rumah itu akan memanggil sendiri. Aku menoleh ke arah lantai. Ke tempat gelap yang sejak kemarin terasa dekat. Dan kalau ada yang menjawab, tanyaku. Nenek menatapku. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, ia tersenyum lega. Maka rumah itu tidak perlu memanggil lagi. Malamnya aku tidur lebih cepat. Bukan karena lelah, tapi karena pasrah. Saat suara itu datang lagi, aku tidak terkejut. Aku tidak menutup telinga. Tidak bersembunyi. Aku menjawab. Dan dunia terasa ringan. Sekarang aku di bawah. Gelap. Sempit. Tapi tenang. Di atas, aku mendengar langkah kaki. Seseorang berjalan pelan. Dengan caraku berjalan, aku mendengar suara nenek. Le, Aku ingin tertawa, karena sekarang aku tahu, yang disimpan di kolong rumah itu bukan makhluk, bukan roh, tapi orang yang menjawab. Dan rumah ini akhirnya diam, karena aku tinggal di tempat yang seharusnya. Pertanyaannya tinggal satu. Kalau suatu malam nanti kamu mendengar suara memanggil namamu dari tempat yang tak seharusnya, kamu akan diam atau kamu akan menggantikanku? Kalau kamu merasa ada yang masih tertinggal setelah cerita ini, kamu boleh tinggal sebentar di Malamara. Cerita di sini tidak datang setiap hari, tapi kalau datang, biasanya sulit dilupakan. Cerita sudah berakhir, tapi bisikannya belum. Matikan layar, dengarkan sekelilingmu. Kalau ada yang memanggil namamu, ingat satu hal. Di Malamara, yang menjawab tidak pernah kembali sama. jangan lupa subscribe ya, cuy.